Karena mereka kemarin-kemarin sering merendahkan dan menghina Indonesia. Ternyata di balik kejadian di mana seorang Mahathir Mohamad, sang mantan Perdana Menteri Malaysia, yang tiba-tiba menemui Pak Jokowi di kediamannya di Solo kemarin, itu sebenarnya menandakan bahwa Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia sekarang tampaknya tidak bisa lagi menutup-nutupi kepahitan yang dialaminya menggunakan topeng angka-angka kenaikan ekonomi dibanding Indonesia, maupun menggunakan topeng kemajuan teknologi yang lebih hebat dibanding Indonesia dan lain sebagainya. Dan Malaysia sekarang pun tampaknya tidak bisa lagi menutupi kelemahannya menggunakan topeng akan dilindungi dan dibela oleh Inggris sebagai negara yang menghadiahi kemerdekaan baginya jika negaranya harus berhadapan dengan Indonesia. Karena faktanya setelah kondisi geopolitik dan ekonomi dunia sudah berubah, di mana sejak virus COVID melanda dunia, berlanjut lagi dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang membawa dampak buruk bagi seluruh negara di dunia, terutama negara-negara Eropa termasuk juga negara Inggris yang harus mengalami krisis energi dan juga inflasi di sektor energi dan pangan. Bahkan bisa dikatakan yang terburuk selama 40 tahun, ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim global yang membuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di berbagai negara mengalami gangguan, ditambah lagi dengan guncangan ketidakstabilan ekonomi dunia akibat memuncaknya perang dagang antara Cina dengan Amerika. Itu jelas Malaysia gagal menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dibandingkan dengan Indonesia. Salah satu contoh nyatanya adalah kegagalan Malaysia dalam bidang ketahanan pangan untuk kepentingan hidup masyarakat Malaysia. Jika melihat fakta di Malaysia sekarang, di mana rakyatnya dibebankan dengan harga beras impor yang sangat mahal akibat kelangkaan beras lokal yang seharusnya lebih murah, sehingga masyarakat Malaysia harus berebut untuk mendapatkan beras murah, yang itu diakui sendiri oleh Kementerian Pertanian Malaysia bahwa hal itu adalah dampak dari pemerintah Malaysia yang tidak mau meniru Indonesia untuk serius menyiapkan anggaran besar demi memajukan pertanian dan ketahanan pangan, seperti dengan mencontoh program food estate yang dipersiapkan untuk ketersediaan pangan agar negara tidak terlalu bergantung dengan impor pangan dari negara lain. Maka itu adalah bukti nyata bahwa Malaysia gagal membela hajat hidup bagi rakyatnya sendiri dibanding Indonesia sekarang. Karena faktanya juga setelah pemerintah fokus pada program swasembada pangan dengan adanya food estate dan penghentian impor beras oleh pemerintah Indonesia, itu di 2025 ini Indonesia bakal surplus 5 juta ton beras. Sedangkan di Malaysia sekarang itu harus menghadapi mahalnya beras impor dan kelangkaan stok beras lokal. Meskipun sebenarnya bisa dibilang Malaysia malu-malu meminta bantuan dari Indonesia karena mereka kemarin-kemarin sering merendahkan dan menghina Indonesia, ternyata di balik kejadian di mana seorang Mahathir Mohamad, sang mantan Perdana Menteri Malaysia, yang tiba-tiba menemui Pak Jokowi di kediamannya di Solo kemarin, itu sebenarnya menandakan bahwa Malaysia itu sekarang menghadapi 5 ancaman buruk yang harus membuatnya menyembah-nyembah dan meminta bantuan dari Indonesia. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Ancaman buruk yang pertama bagi Malaysia adalah ancaman krisis pangan. Jika Malaysia membiarkan masyarakatnya harus terus membeli beras impor dengan harga yang lebih mahal, maka itu akan berdampak pada kenaikan harga-harga di Malaysia. Dan tentu berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan bahkan juga stunting. Jika pemerintah Malaysia harus mensubsidi rakyatnya untuk kebutuhan beras impor yang harganya mahal sekali daripada beras lokal, maka Malaysia akan terancam bangkrut. Makanya dengan harapan Malaysia bisa mengimpor beras murah dari Indonesia yang jaraknya lebih dekat dan nilai mata uangnya lebih rendah, maka Malaysia akan lebih tertolong jika dibandingkan dengan impor dari negara lain.
Inilah mengapa seorang Mahathir Mohamad kemarin mengatakan di hadapan Pak Jokowi bahwa beliau harus belajar dengan Indonesia yang rakyatnya hampir 300 juta saja bisa mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyatnya, sedangkan Malaysia yang justru lebih kecil malah gagal sekarang ini. Ancaman kedua adalah Malaysia terancam krisis ekonomi. Jika melihat fakta di mana kemarin Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu harus jauh-jauh ke Bahrain, bukan ke Singapura, juga bukan ke Inggris yang selalu dianggap sebagai negara yang menjadi penolongnya untuk menemui putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Bahrain, yaitu putra Salman bin Hamad Al Khalifa, yang ternyata tujuannya adalah ingin meningkatkan lagi kerjasama di bidang ekonomi. Maka apa yang diucapkan oleh mantan Menteri Mahathir Mohamad di hadapan Pak Jokowi, di mana beliau ingin agar Malaysia kembali melakukan impor kebutuhan-kebutuhan dari Indonesia, ini adalah sikap yang semakin menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang terancam dan butuh bantuan Indonesia. Ancaman yang ketiga adalah Malaysia terancam ketidakstabilan politik. Jika melihat di mana sikap pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang cenderung mendekati negara-negara yang pro-Amerika, seperti contoh cenderung bergantung kepada Singapura, bahkan Bahrain sebagai sekutu kuat Amerika di Timur Tengah, sedangkan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang menjadi rival politiknya cenderung bergerak sendiri di luar pemerintah Malaysia, tetapi memanfaatkan hubungan politiknya dengan negara lain seperti contoh dengan menemui Pak Jokowi, maka ini akan sangat berdampak sekali pada gejolak ketidakstabilan politik di Malaysia. Dan itu bakal berdampak pada ancaman, yaitu ancaman krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Artinya jika justru kubu mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang tidak pro pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bisa memberikan solusi kepada masyarakat Malaysia di tengah carut-marut yang dihadapi Malaysia sekarang, entah itu dengan bantuan-bantuan maupun kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia, maka pemerintah Malaysia akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri, dan rakyat akan lebih percaya pada kelompok-kelompok yang pro dengan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Jika itu terjadi, maka akan berdampak pada ancaman yang kelima, yaitu ancaman krisis investasi. Jika pemerintah Malaysia sudah tidak bisa menangani sendiri ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada ketidakstabilan politik, maka sudah tentu pasti Malaysia akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang membuat perekonomian Malaysia akan semakin terpuruk. Dan Indonesia lah yang akan paling diuntungkan karena di Bali didirikannya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo dengan pengelolaan aset kekayaan yang jauh lebih tinggi dibanding Khazanah Nasional milik Malaysia, yang ternyata berdirinya Khazanah Nasional Malaysia itu adalah ide dari orang tuanya Presiden Prabowo, yaitu Insinyur Sumitro Hadikusumo, yang kala itu justru ditolak oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dan di balik Danantara ini pun juga ada tokoh kelas dunia yang sangat terkenal, yaitu Tony Blair, sang mantan Perdana Menteri Inggris yang menjadi salah satu dewan pengawasnya. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin jika kekuatan investasi Inggris yang berada di Malaysia ke depan pun akan berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan jangan heran jika Inggris ke depan tidak lagi mendukung Malaysia, tetapi lebih memilih Indonesia. Inilah kehebatan seorang Jokowi yang memiliki hubungan spesial dengan Tony Blair sehingga diberikan kepercayaan untuk menjadi penasehat di pembangunan IKN dan dipercaya sebagai pengawas Danantara. Makanya jangan heran jika sekelas Mahathir Mohamad pun sekarang harus sowan ke Pak Jokowi demi masyarakat Malaysia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.